Tapi yang menarik memang simboliknya mengapa ada pertemuan Prabowo dan Jokowi, dan itu apa namanya dikemasnya di framing privat, dirahasiakan, tapi dipoto kemudian dipublikasikan. Ini Khawatirkan posisi Jokowi karena Jokowi sebelumnya telah mengkhianati PD Perjuangan. Jadi bagi Gerindra lebih secure menjalin aliansi politik dengan PD Perjuangan daripada dengan Golkar. Salam jumpa, salam Indonesia, merdeka. Merdeka. Kali ini bertemu lagi Syndicate Talk ya bersama Mas Ari dan Firdi. Kali ini Firdi, sorry Via saya bajak. Nah, kali ini baru pertama kali nih Fir ya, Ari dan Firdi. Iya, Firdi Via sempat bertiga. Tapi ini spesial hari ini Ari dan Firdi karena Vianya sedang berhalangan dengan tugas. Gimana nih Mas? Hidup. Ya. Hidup harus terus berjalan, life must go on. Oke. Tapi kita harus ini juga Mas. Renungan sejenak gitu, doa buat Romo Beni. Oh iya. Kita kehilangan Romo Beni Setio. Jadi Romo Beni kita berduka mendalam untuk berpulangnya Romo Beni. Romo Beni senior kita di kantor. Juga yang spesial adalah beliau salah satu pendiri lembaga baik Yayasan Caangon maupun juga para sindiket. Jadi kami di para sindiket kita semua merasa sangat kehilangan akas berpulangnya Romo Beni. Semoga Romo Beni damai dalam kerahiman Tuhan. Amin. Dan paling pasti Fir, kemarin waktu saya melayat beliau, saya sambil sedikit bercanda di depan peti jenazah beliau itu saya berkata, Momo, kok cepet banget ninggalin kami. Oke lah, Romo sudah pergi meninggalkan kita, tapi jadilah pendoa buat kami yang masih melakukan perziarahan, perjalanan dan perjuangan di dunia ini dalam gejolak revolusi yang belum selesai. Ya, selamat beristirahat dalam damai Romo Beni, dan doakan kami selalu adik-adikmu ini. Mas, ngomong perjuangan. Kayaknya sekarang lagi ada yang berjuang, Mas. Bukan cuma PDI yang punya perjuangan, tapi kayaknya ini Jokowi dengan Prabowo. Karena kemarin Jokowi bertemu dengan Prabowo 4 mata, TT di restoran. Di restoran menarik ini pertemuan mendadak ya. Iya. Di tengah isu kerenggangan. Ada isu kerenggangan. Tapi ini intercept ketika mau ada pertemuan Prabowo Megawati sebelum pelantikan. Nah, ini semacam mendahului pertemuan Prabowo dan Megawati. Dan menariknya kan bukan di istana, bukan di Kertanegara, bukan di tempatnya Pak Prabowo, bukan di tempatnya Pak Jokowi, bukan di istana, bukan di rumah, tapi di restoran. Ini mirip seperti sebelum pemilu itu, Mas. Iya, di luar tuh apa makna? Makna tentu ada makna simbolik. Kalaupun ada petinggi Gerindra mengatakan kalau pertemuan mereka biasa berdua bertemu, ya silakan bertemu. Tapi ketika pertemuan itu terjadi di belakang panggung, ya every time, everybody selalu bisa terjadi, baik secara langsung, tidak langsung. Tapi ketika pertemuan itu dibawa di depan panggung, ada publisitas, publikasi begitu, tentu ada makna, ada simbol yang ingin disampaikan. Walaupun bilangnya privat, tapi privat kok diposting. Iya. Ya pertemuan privat, tetapi tidak rahasia. Privat yang terpublikasi. Privat itu maksudnya ya hanya mereka berdua saja ngobrol di restoran. Nah, tapi menarik kenapa ada pertemuan ini yang pasti untuk merespon isu politik, gosip, gonjang-ganjing, dinamika politik menjelang masa transisi. Karena aku pernah dalam podcast dengan Via saya bicara gini, Via. Ini kan sebenarnya proses transisi keberlanjutan ini yang paling mulus dibandingkan pada sebelumnya. Nggak ada friksi, nggak ada apa. Saya melihat itu kalau di depan panggung. Kalau depan panggung memang transisi mulus, nggak ada gejolak. Tapi yang terjadi di belakang panggung itu penuh dengan trik-intrik. Justru bisa jadi ini proses transisi yang panas. Karena ada bara dalam sekam, ada isu, ada gosip, banyak. Ini kan ada posisi ketidaknyaman, insecure ya. Kenapa perlu ada pertemuan dan terpublikasi di ruang publik di restoran antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Kira-kira ngapain kalau menurut lu, Bir? Kalau saya sih urgensinya apa gitu? Cuma makan malam doang kan? Saya sih membaca ini, Mas, terbalik omongannya Dasko di media kan. Dia bilang biasanya tadi Mas bilang soalnya ini biasa saja 1-2 bertukar informasi, tapi kemudian kan kita juga
membahas transisi yang mulus nih sebentar lagi. Nah, justru karena dia bilang mulus, berarti dibaca dengan logika terbalik, justru tidak mulus. Karena tadi ada banyak hal kalau kita baca Tempo edisi yang pekan ini gitu. Iya. Cawe-cawe sampai akhir ya. Last minute jelas bahwa Jokowi ingin dirinya itu aman. Ya pasti. Dalam transisi. Karena dia tadi yang bilang Mas Ari, karena tidak aman, tidak nyaman, karena dia insecure dengan banyaknya gonjang-ganjing yang terjadi. Pertama itu soal akun Fufu Fafa. Yang kedua juga ada tadi rencana pertemuan Megawati dan juga PDI Perjuangan, karena saya kira PDI Perjuangan dari berbagai berbagai kadernya, termasuk misalnya Andi Wijayanto, tadi saya baca di Jakarta Post itu bilang bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra ini satu ideologi, sama-sama nasionalis. Jadi mungkin saja bisa bertemu. Dia punya platform yang mungkin relatif sama. Partai yang ideologis, nasionalis. Ini akan mengkhawatirkan posisi Jokowi, karena Jokowi sebelumnya telah mengkhianati PDI Perjuangan. Jadi pasti dia rasa insecure apakah di periode di pemerintahan Prabowo itu akan aman-aman saja atau ada misalnya dipanggil KPK gitu. Entah Jokowinya atau siapa lah gitu, ada Fufu Fafa atau siapanya gitu ya. Tapi saya rasa itu Mas, Jokowi ingin make sure ada gentleman agreement gitu. Jadi ini pertemuannya man to man ya. Jadi man to man, selain pertemuan presiden presiden dan presiden terpilih, sementara lagi mantan presiden dan presiden gitu ya. Tapi karena pertemuan itu pertemuan ya jadi gentleman, jadi man to man. Antara Prabowo sebagai pribadi dan Jokowi sebagai presiden, tapi juga ini man to man meeting gitu loh. Iya Mas, tapi kalau saya di posisi Prabowo ya paling saya ya iya aja. Itu ya kalau tapi kemudian ketika saya sudah menjadi presiden ya saya nggak mau misalnya diatur oleh apapun. Apalagi kalau kita tahu karakternya Pak Prabowo kan begitu, dia seorang eagle ya, yang memang fighter eagle, memang sosoknya memang ingin dominan, ingin tampil dan tidak mau diatur. Tapi kan ini kan sebuah narasi yang coba disampaikan ke publik bahwa seakan-akan memang ya mereka bisa makan bersama, rukun, asyik begitu ya. Tetapi semacam ada Pak Istana mengatakan itu memastikan proses transisi. Kalau saya sama sepakat sama Firdy, justru ketika untuk memastikan proses transisi berarti kan ada yang tidak pasti. Ini proses transisinya tidak pasti. Proses transisi tidak pasti karena ini kan awalnya kan memang ini bukan proses transisi, tapi ini proses ada istilah lain itu sinkronisasi. Keberlanjutan. Karena keberlanjutan. Nah ini kan transisi karena kan memang hanya hitungan hari saja. Pada 20 Oktober nanti Pak Jokowi akan selesai dan digantikan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi sudah bicara selesai apakah akan hadir di DPR sama tidak, itu udah dua versi loh Fir. Kalau versinya Mensesnek itu Pak Jokowi akan hadir. Tapi Pak Jokowi pada saat di doorstop di sebuah acara itu beneran Mas, bukan settingan kan? Di doorstop beneran ada menteri yang lain, ini doorstop di acara itu sepertinya akan langsung hanya akan menyambut di istana dan langsung pulang ke Solo. Makanya ini ada dua versi, mana yang betul nih antara pernyataan Mensesnek dan kemudian pernyataan Pak Jokowi yang kemudian doorstop. Makanya ini ada simpang siur informasi justru ketika semakin mendekati proses pergantian kekuasaan. Tapi yang menarik memang simboliknya mengapa ada pertemuan Prabowo dan Jokowi dan itu dikemasnya di framing untuk publisitas, dipublikasikan dan kemudian dirahasiakan. Ini kan seakan-akan privat dirahasiakan tapi difoto kemudian dipublikasikan. Ini kan ada sebuah pesan mengatakan komunikasi relasi antara Prabowo dan Jokowi baik-baik saja, masih bisa makan. Tetapi justru bisa sebaliknya, justru bisa terjadi sebaliknya. Emang relasi mereka sesuai dengan isu, rumor segala macam itu sedang tidak baik-baik saja, dalam arti memang sedang terjadi perang dingin. Perang dingin antara Prabowo dan Jokowi selama dalam proses transisi ini. Itu yang kita lihat. Terutama dari karena akun Fufu Fafa. Soal bagaimana lalu perang dingin juga ini soal yang juga menggelisahkan, betul saya sepakat sama Firdy,
soal apa namanya pertemuan Megawati Prabowo dan kemudian Prabowo yang akan mengajak apa bergabungnya PDI Perjuangan di kabinet. Awalnya kita menganalisa kan sebenarnya PDI Perjuangan itu akan masuk di tengah jalan. Tapi kan gosip punya isu yang beredar dengan ada nama Aswar Anas, nama Oli Dodo Kambe, kemudian ada Budi Gunawan masuk dalam formasi kabinet Pak Prabowo. Ini berarti kan masuk dari awal. Terpilihnya Mbak Puan sebagai ketua DPR tidak mengutak-atik undang-undang MD3, tapi kemudian formasi ketua MPR-nya itu Gerindra, mestinya kan hanya Partai Golkar sebagai nomor 2. Menarik kan ketika gini, mengapa kemudian posisi Puan Maharani PD Perjuangan tetap sebagai ketua aman sebagai partai pemenang pemilu, tidak diutik MD3-nya, tapi kemudian posisi Golkar yang mestinya dapat ketua MPR itu tergeser dan kemudian diambil oleh Gerindra, Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Dari awal kita melihat ini sebenarnya relasi politik antara Gerindra dan PDIP menguat. Bahkan bukan relasi akan terjadi semacam akan dibentuk semacam aliansi politik antara PDIP, Gerindra dan PDIP. Karena memang betul. Ya, saya tidak meninggalkan Golkar. Saya melihat justru ini kan dari 3 partai politik pemenang pemilu, PD Perjuangan, kemudian Golkar dan Gerindra nomor 3. Kalau dari langgam permainan politik ini kan kalau Golkar kan mainnya kan manuvernya itu lincah sekali, belut dioliin atau itu kan karakternya. Bahkan kalau Gus Dur itu bicara Akbar Tanjung itu kan seperti belut dioliin, itu lincah belut. Memang politisi Golkar pemain yang handal, pesilat tarung, memang pemain politiknya sulit dibaca dan ini dan memang punya pengalaman jam terbang selama 30 tahun berkuasa di era Pak. Memang pengalaman terbangnya tinggi dan memang relatif jejaringnya bagus. Nah, ini kan sebenarnya secara intuitif ya, buat Gerindra tentu lebih aman, lebih nyaman dengan PD Perjuangan di samping persoalan ideologi, kesamaan platform, sama-sama partai nasionalis. Dan kalau lihat platformnya Gerindra dan PD Perjuangan kan sama sebenarnya ya, patriotik, nasionalis, kerakyatan begitu ya, agak-agak mirip. Dan bahkan mirip gitu ya, bahkan Megapro itu menjadi dulu 2009 itu menjadi ejawanta bagaimana Gerindra dan PD Perjuangan. Jadi memang sebenarnya lebih nyaman juga dalam segi taktik, strategi, gerak politik. Karena kan Gerindra dan PD Perjuangan tuh gayanya mirip. Langgamnya soft, lebih ini, manuvernya bisa saling memahami lah, enggak. Tapi kalau Partai Golkar tuh terlihat bagaimana manuver silatnya, main telikung, main di tikungan terakhir itu kan. Jadi memang bagi Gerindra lebih secure menjalin aliansi politik dengan PD Perjuangan daripada dengan Golkar. Jadi itu yang kemudian menjadi faktor juga insecure buat Pak Jokowi juga melihat bagaimana posisi Golkar yang sudah mau dimasukin, tapi sekarang kan belum jelas posisinya di Golkar seperti apa. Posisinya Pak Bahlil ini apakah aman setelah 20 Oktober? Belum tentu, ya kan? Tentu banyak faksi-faksi di Golkar yang tidak terima dengan proses manuver akuisisi atau pengambil alihan, pembajakan atau namanya kudeta atau apapun ya, proses penggantian dari Erlangga ke Pak Bahlil ini tentu banyak. Jadi memang tetapi memang jelas pertemuan ini bukan tanpa sebab. Pertemuan ini tentu ada motif ada motivasinya, latar belakangnya, dan juga ada unsur antisipatifnya. Gimana ke depan ini ketika Prabowo dan Megawati mau bertemu, tuh bertanya. Makanya di sini kan pasti bukan hanya bicara kabinet, bicara nanti lo apa kira-kira begini. Kalau kita lo mau jadi Prabowo mau jadi Jokowi, terserah. Kira-kira kalau gue Prabowo, saya Mulyono. Gimana? Ntar lo mau misalnya kalau Prabowo lo nanya gue dong, lo Mulyono, lo Jokowi nanya ke gue misalnya. Oh, gimana nih posisi gue nih? Aman kan? Nah, kalau aman, kita udah jamin aman posisi Bapak nanti setelah saya menjabat. Ya garansinya nanti pokoknya Bapak dan keluarganya itu tidak kami takuti kalau misalnya. Tapi kalau gue tanya gimana posisi ini Golkar, gimana proses pengambilan Golkar, gimana Pak Jokowi, gimana Pak Mulyono? Saya tergantung terus Pak Bowo aja.
amannya seperti apa, walaupun ya saya mau. Bapak tahu nggak soal akun Papa itu bener apa enggak? Oh, kayaknya dia nggak berani nanya itu Mas. Kayak Prabowo udah tahu tanpa itu pertanyaan retorik. Sama juga sebenarnya ini kan memetakan, saya selalu membuat model itu relasi segitiga atau apa politik segitiga antara Prabowo, Jokowi dan Megawati. Nah, ketika pertemuan Prabowo dan Megawati itu sedang dipersiapkan dan memang bicara pada momentum, ini kan hari kemarin dan mungkin hari ini, kemarin kan Bu Mega setelah ke Malang bersama rombongan petinggi partai, setelah ke Malang melayat Roboben itu akan ya apa namanya, saya dengar infonya akan ke Blitar, akan sowan akan ke nyekar makam apa ayahnya Bung Karno. Tentu apa Bu Megawati itu tentu punya, ini juga indikasi, jadi selalu punya tradisi apa namanya ritual spiritual untuk mengambil keputusan penting untuk keputusan politik. Ketika dulu penerapan capres segala macam, bagaimana ada berdoa, menjalin ikatan spiritual dengan Bung Karno, kira-kira menginspirasi seperti apa. Nah, sekarang kan ini sedang ke Blitar, kunjungi makam, tentu salah satu bagiannya tentu minta apa peneguhan soal bagaimana sikap PD Perjuangan. Karena di persimpangan jalan, apakah akan tetap di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Sebenarnya titik itu paling krusial, tapi mungkin kita akan bahas yang lain. Tetapi ketika pertemuan ini sudah disiapkan antara Megawati Prabowo, juga perlu kira-kira Bu Mega menentukan kira-kira poin-poin apa yang menjadi prinsip beliau soal mana ini. Yang bisa dikompromikan, mana yang bisa kompromikan, mana yang kira-kira prinsip tidak bisa dikompromikan ketika bertemu dengan Pak Prabowo. Deal-dealnya di mana, yang not deal yang mana. Itu tentu hal-hal yang tapi yang saya kira adalah salah satu agenda utama yang tentu menjadi bagian dari apa harusnya menjadi sikap PD Perjuangan untuk prinsip itu adalah bagaimana persoalan demokrasi ke depan, ya. Itu tentu kita bahas. Tapi memang pertemuan apa Prabowo dan Jokowi ini menarik karena memang saya melihat memang antisipasi pertemuan Megawati, intercept ya, mendahului pertemuan Megawati dan Pak Prabowo, dan juga untuk mengkomunikasikan, mengklarifikasi hal-hal yang selama ini menjadi apa namanya perbincangan isu di publik soal ketidaknyamanan Pak Jokowi, merasa insecure, dan bagaimana itu nanti dipolakan. Ya pasti juga bicara kursi kabinet. Ya kursi kabinet itu pasti kan berarti bicara besar kabinetnya sekarang ya, Mas. Dan akan ya kemungkinan besar ada apa dari 34 jadi 44 katanya. Bahkan kalau dengan wakil menteri kan bisa 2 kali lipatnya. Hampir apa namanya 88 90 menteri 100. Kalau sama bisa jadi seperti kabinet 100 menteri zaman Soekarno. Makanya ini kabinet birokrasi yang gemuk sekali. Tentu juga Pak Jokowi juga kalau bicara kabinet juga dia juga punya kepentingan untuk menaruh orang-orangnya. Tapi salah satu orangnya kemungkinan misalnya kayak Budi Gunadi Sadikin, Pratikno, Pak Pratikno, Budi Gunadi kemungkinan juga Menteri Keuangan kayaknya atau gimana. Nggak tahu beberapa nama menteri yang memang yang menjadi orangnya Pak Jokowi, apakah Erick Thohir, Pak Pratikno, itu nama-nama itu bisa Pak Bahlil mungkin. Bahlil karena sudah di posisi Golkar. Tentu bagian dari ininya kan untuk posisi. Nah, ketika Pak Bahlil masuk di kementerian, jadi menteri, itu berarti posisi Golkar aman. Indikasinya. Masuk itu barang. Ya, masuk tuh barang. Masuk tuh barang. Kalau Kandar masuk kabinet aman ini barang di Golkar. Tapi kalau tidak masuk di kabinet, itu ancaman posisi Golkar. Nah ini tentu ada posisi tawar-menawar juga antara Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi di pertemuan itu. Seberapa efektif, Mas? Ya, yang kita tidak tahu kan yang selama ini kan Pak Jokowi ini kan kecerdasan politiknya adalah 2. 1, pintar membagi. 2, kemudian membagi sekaligus hanya membagi tapi kemudian mengunci. Dengan ya istilahnya menyandra dengan banyak kasus. Tapi masalahnya dia udah selesai. Iya. Ya tentu bagaimana instrumentasi ini ketika memang bagaimana kartu apa, jadi tergantung kartu truf apa yang dipunyai Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo.
Karena ini kan walaupun tidak di kekuasaan lagi, pasti semua sudah jauh berbeda. Itu seperti diputar 180 derajat ya. 180 bukan 360 balik lagi. Di 180 derajat berputar. Jadi memang kondisi sudah berbalik. Tapi kira-kira ya paling tidak memastikan ya tadi soal bagaimana keamanan dipastikan aman tidak setelah itu pasti yang utama. Aman nggak gua dan saya sama keluarga gimana? Aman. Ya secara rasional mungkin kalau posisi Pak Jokowi aman. Apalagi kan sekarang kan dari kelompok anti Jokowi kan keras sekali nih. Yeah. Yang ada tuntutan untuk mengadili Jokowi, ada yang kemudian banyak lah di dari media sosial sampai yang kiri, dari kanan sampai kiri itu memang tuntutan untuk terhadap Pak Jokowi setelah 20 Oktober ya pengadilan, ada semacam proses pembunuhan karakter yang sudah terjadi di media sosial terhadap Pak Jokowi dan keluarganya ini diteruskan secara konkret di meja hijau segala macam seperti itu. Ini kan bagaimana tentu respon Pak Prabowo ditanya soal itu pasti kan soal keamanan juga. Dan menurut saya dugaan saya kalau udah menjadi semacam fatsun atau semacam tradisi dalam politik kita, kalau presiden wakil presiden dan mantan presiden wakil presiden itu posisinya dijaga karena bagian dari menjaga kehormatan segala macam. Itu yang setahu saya. Makanya dalam semua proses apapun kita ambil contoh bagaimana proses pengadilan Soeharto sudah memutuskan seperti apa, tapi tetap sampai ininya juga akhirnya kan posisinya juga Pak Soeharto tetap aman sebenarnya. Itu semacam ada konvensi semacam itu. Sehingga Pak Jokowi menurut saya juga akan aman. Tetapi persoalannya keluarga, anak dan mantu ini yang mungkin jadi pertanyaan. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau semua terkait akun Fafa, jet pribadi, gratifikasi, pelanggaran hukum yang diekspos di media sosial itu bisa terbuktikan, saya pikir itu ancaman serius buat keluarga, buat anak dan mantu. Itu juga tuh jaminan keamanan dari Pak Prabowo itu juga di bagian dari, menurut saya bagian dari yang dipercayakan. Karena semakin mendekati 20 Oktober kan posisi insecure itu ada. Nah, itu yang sebenarnya isu utama yang menurut saya cara semua pembicaraan itu kan instrumentasi aja. Misalnya butuh bagaimana masukkan nama menteri, itu kan bagian dari bagaimana tetap ada tangan-tangan tetap ada di sana gitu. Apalagi yang tapi dalam kacamata media nih Fir, tentu ada maksud ya ketika di framing itu pertemuan privat tapi dipublikasikan dengan foto. Iya. Kalau di media sih ini aja Mas. Sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa ya semuanya aman-aman saja, kita santai. Makanya kemudian makan ini kan mengulangi apa yang dilakukan sama Jokowi dan Prabowo kalau nggak salah bulan Januari ya yang bertemu itu. Ya kali ini tahapannya udah beda, lebih advance karena sebelumnya calon presiden, sekarang presiden terpilih. Tinggal bagaimana dari media dia ingin bahwa ini semua ya tadi kita diskusin bahwa semuanya berlangsung aman dan nyaman saja. Makanya kita sambil makan, dan mungkin makan itu juga yang kemudian akan menjadi simbol bahwa Prabowo nanti biasanya adalah makan nasi goreng sama Mega. Oh iya, jadi mau makan juga. Mau makan yang mana? Lebih lahap suka yang mana gitu. Jadi yang ini restoran nih yang satu. Tapi persoalannya foto nggak di video kan. Kalau foto kan dari fotonya lagi posisinya lagi diem semua. Kalau video lagi makan kan kelihatan. Iya, menunya juga nggak kelihatan kan dia. Menunya nggak kelihatan, ada posisinya dari samping bukan dari agak. Paling nggak Jokowi akan Prabowo akan makan makanan yang disediakan Jokowi atau Mega. Dan kalau lihat fotonya kan agak dari masih kosong lagi Fir. Iya. Kalau jangan nggak makan sebenarnya. Dia kok cuman piring, air minum sama jus doang Fir. Takut ini kali Mas, ngebayarin siapa yang bayarin ya? Emang gua malu waktu makan Fir. Iya, presiden terpilih nih. Dan ngambilnya memang dari samping doang. Jadi itu.
Dia ingin bilang ke publik bahwa kita amanah. Dan ini kan sebenarnya sumbernya IG-nya Pak Jokowi. Dan Prabowo juga di @Prabowo. Oh, yang di Pak Prabowo juga ya. Ini memang kayaknya mereka kolaborator. Jadi memang tidak ada media yang apa namanya ini, tapi memang dari media sosial. Iya. Nah. Tapi kalau dari bahasa tubuh, Fir, ini kalau kita lihat dari bahasa tubuh, gestur ya, gestur ini, gestur di sini kelihatan sekali. Kalau gestur kan Pak Prabowo, ini kita bicara gestur nih, Pak Prabowo siap begini, tangan di atas meja, posisi begini, dan posisi siap, seperti seorang komandan siap. Dan posisi Pak Jokowi tangannya di bawah meja, di meja. Itu kalau kalau nggak salah membaca nih ya. Posisi begini kan posisi semacam dia siap diperintah. Ini saya lihat ini gesturnya itu mengatakan bahwa Pak Jokowi menempatkan diri posisi lebih tinggi karena tangan di bawah kan, kalau bukan bos gini kan, di tangan begini kan, begitu ya. Posisi tangan di bawah kan ya. Iya, santai ya, nggak ke bawah banget, gini aja Mas biasa kira. Iya, posisi tangan nggak di meja tapi posisi di lengan kursi. Nah, posisi santai begitu, yaitu posisi yang lebih santai, lebih rileks, lebih tinggi, dan posisinya lebih tinggi, menempatkan diri lebih tinggi. Tapi gesturnya Pak Prabowo itu kan tangan begini, siap Bapak, siap di semacam siap diperintah, siap. Jadi menempatkan posisi lebih rendah. Ini juga saya mikir ya satu sisi memang secara natur mungkin pada saat foto ini kejadian ini berlangsung Pak Jokowi masih presiden, dan Pak Prabowo kan presiden terpilih yang baru dilantik 20 Oktober. Jadi dia menempatkan diri proporsional, maksudnya posisi merata jadi gini. Setelah 20 Oktober kebalik ya Mas? Nah makanya itu yang membuat tanya. Nanti kalau ada makan malam lagi, posisinya gimana? Kalau ini kan kalau saya lihat gestur ya, kalau nggak salah dalam gestur nggak. Kalau posisi begini kan. Kalau aku tangannya kan begini kan kayak raja gitu kan, posisi tangannya di lengan meja, di lengan kursi. Siap Mas Ari. Siap Pak Prabowo gitu dong. Lo kan jadi Jokowi, gue jadi Prabowo. Begini tangannya, bukan begini. Kalau gini mah minta ditembak. Oke. Gini tangannya, siap. Nah, gitu. Terus saya begini. Ya, emang yang jadi kayak kursi, jadi seperti raja gitu. Raja. Yang nyebut Raja Jawa Bahlil bukan kita. Iya, Kanda. Kanda Bahlil, bukan kita. Kan begini posisinya. Jadi emang lihat dari gestur, posisi Pak Prabowo, yes sir. Siap Pak. Aman Pak. Siap Pak. Stabil Pak. Aman Pak. Nah, dan sebagai soalnya Pak Jokowi kan lebih santai, lebih cool, posisinya kan siap diperintah tuh, kayak seperti komandan pasukan siap diperintah oleh panglima tertinggi kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan, jelas sekali kan lebih. Makanya ini kan yang foto akunnya dipublish di akunnya Pak Jokowi, di copy ke di add ke Pak Prabowo kan. Berarti yang foto kan stafnya Pak Jokowi ya. Dari pihak Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo ya. Kenapa? Karena yang dilihat gestur mukanya Pak Jokowi nih. Ini kan dilihat kan air mukanya Pak Jokowi tuh. Nah, ini lebih kelihatan. Ini stafnya Pak Prabowo. Kalau ini punya Prabowo. Oh, iya. Posisi lah ya, posisi tangannya. Nah, posisi tangannya Pak Jokowi di meja, di kursi, di lengan kursi, posisi ini di tangan ini. Makanannya apa? Jus doang ini. Jus jambu Mas. Ya, jus jambu Mas 10.000, di luar juga banyak. Jus jambu sama melon atau itu ketan puding ketan hijau, puding yang kita makan biasa di situ. Warung nasi Padang itu. Jus jambu sama puding pandan itu hijau. Tapi yang ada cuman di tempat Jokowi, enggak nih, dikasih kerupuk doang Prabowo tuh. Ada itu kan itu. Kan ini di sini aja nih. Sisi sana, Fir. Karena disuruh diet mungkin Bowo. Ini udah selesai makan ini Mas, kelihatan tuh bekasnya, mungkin es campur atau tapi oke lah, dua sisi diambil ya. Jadi kelihatan yang ini dari stafnya Jokowi, ini dari stafnya Prabowo. Tapi satu sisi ekspresi raut wajahnya Pak Prabowo di sini. Ini raut mukanya Pak Jokowi. Dan memang gaya Pak Jokowi lebih cool, santai nih.
Nah ini juga tangannya mulai gini. Ya, biar aja ngasih apa dengar masukan. Iya, gestur. Jadi dari gesturnya kita kelihatan memang dalam hal ini pasti ya, makanya yang Firly bilang, siap Pak, baik Pak, siap Sir, yes Sir, ya gitu. Pasti kan tentu apa bahasanya Pak Prabowo tentu akan tone-nya akan baik katakan. Tapi kan pertanyaannya apakah bagaimana sebenarnya menguji konsistensi dari apa pernyataan mereka berdua saat ini kan dengan nanti kan tentu begini, pertemuan hari ini pertemuan Jokowi dan Prabowo itu yang terjadi kemarin malam ya, malam. Itu tentu akan berbeda setelah 20 Oktober. Kalau ada makan malam lagi setelah 20 Oktober, apakah posisi duduknya akan Pak Prabowo yang begini ya? Nah, itu kan nanti ya, itu kan imajinasi, atau kalau ada secara imajiner kita membayangkan ya begitu. Oh ini kontak Jokowi, ayo gue traktir sekarang gue presiden ya. Nah, ada pertemuan lagi, nanti itu menarik melihat gestur apa tubuhnya, gestur apa saat makan malam itu seperti apa. Ya, ini menarik ya. Makanya ya mungkin secara umum mengatakan bahwa memang ya itu ya hubungan keduanya ya sedang panas dingin ya. Maka sedang menurunkan tensi supaya tidak di panggung depan ya makan bareng, panggung depan makan bareng, panggung belakang itu kan terjadi trik-intrik. Wah. Mungkin kan ada isu apa posisi Gibran gimana akan impeachment, jadi dilantik atau tidak, itu kan wah itu isu di luar kan pasti banyak sekali. Ini kan ya, bagaimana pertemuan ini mengklarifikasi, memastikan semuanya. Nah, tapi memang menarik bahwa ketika transisi itu di framing berlangsung mulus, ya keberlanjutan di publik, sesungguhnya yang terjadi di belakang justru apa namanya tidak mulus, justru mungkin tidak penuh gejolak, penuh intrik, penuh apa itu yang terjadi sebenarnya. Ya itulah politik. Politik itu tidak linier, politik itu tidak semanis apa yang di depan panggung, karena yang di belakang panggung itu ya politik itu ya terjadi apa namanya kontestasi, pertarungan kepentingan yang bisa menghalalkan segala cara. Kalau di Gen Z ada lagunya itu Mas, judulnya Politrik. Politrik ya, politik banyak intrik, politrik. Oh iya, politik is politrik. Wah cocok, Gen Z itu memang apa dengan smart terminologi yang memang bisa merepresentasi apa secara simbolik apa ya sesungguhnya terjadi. Baik, terima kasih Firdy, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Merdeka.